Sobat Insani yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam Renungan Insani. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tanggal 9 November tahun 2021, Gereja Katolik merayakan pesta pemberkatan Basilik Lateran. Mari kita mulai renungan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghadirkan rumah-rumah ibadat tempat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga setiap saat kami masuk ke dalam rumah ibadat, ke dalam gereja, ke dalam kapel, kami selalu ingat bahwa di tempat itulah kami menjumpai Engkau dan kami mempersembahkan tubuh kami, bait-Mu yang suci. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah dikatakan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Insani dimanapun Anda berada, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Basilik Lateran. Basilik Lateran mendapatkan tempat khusus di dalam sejarah perjalanan gereja Katolik, karena basilik ini merupakan basilik yang tertua di benua Eropa. Basilik ini dianggap ibu dari gereja-gereja Katolik di Eropa. Sejarah panjang mencatatkan bahwa basilik ini dibangun
berkat kebebasan beragama oleh Kaisar Konstantinus Agung di sekitar abad ketiga dan abad keempat. Ketika iman Kristiani diperkenankan untuk berkembang, basilik ini dibangun seizin dengan kebijakan dari sang kaisar. Hingga saat ini basilik itu tetap kokoh bertumbuh, kokoh berdiri, dan menjadi lambang yang mengingatkan orang yang memandangnya bahwa di tempat itu Allah hadir, dan di tempat itulah iman Kristiani bertumbuh, serta melalui tempat itu mengalirlah berkat Allah bagi gereja. Sobat Insani yang terkasih, hampir setiap saat kita meluangkan waktu untuk berkunjung ke gereja. Entah kita berkunjung ke gereja paroki kita, entah ke gereja katedral, entah ke kapel, bahkan di ruang doa. Satu hal yang sangat menarik yang harus kita sadari, setiap kali kita memasuki tempat ibadat kita, gereja, kapel, atau ruang doa, di sana kita menemukan Tuhan yang hadir untuk menyapa kita. Di sana kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Di sana kita bisa menumpahkan seluruh perasaan kita, menyampaikan keinginan dan permohonan kita. Bahkan kita bisa menangis di sana ketika kita merasa beban hidup ini terlalu berat, dan hanya kepada Tuhanlah kita akan datang untuk memohonkan kekuatan. Melalui pesta pemberkatan Basilik Lateran pada hari ini, kita diingatkan pertama akan betapa sucinya tempat kediaman Allah, entah yang kita sebut gereja, kapel, atau ruang doa. Maka setiap kali kita ke sana, kita seharusnya mempersiapkan diri kita dan menunjukkan sikap hormat bakti kita ketika kita berada di dalam rumah doa itu. Kita datang ke sana untuk berdoa, bukan untuk bercakap-cakap, apalagi melakukan hal-hal yang tidak hormat lainnya. Kita berbicara, kadangkala kita berbicara di dalam gereja, kadangkala kita bermain HP di gereja, padahal pada saat itu kita berhadapan dengan Sang yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan ini. Yang kedua, sebagaimana dikatakan dalam bacaan Injil pada hari ini, kita tidak sekedar menjaga kesucian gereja itu, mari kita juga menjaga kesucian diri kita sendiri, yang tidak lain adalah bait Allah. Di dalam diri kita ini hadir Tuhan yang mengasihi dan memberi kehidupan kepada kita. Maka sudah sewajarnya lah kalau kita menjaga dan merawat tubuh tempat hadirnya Tuhan ini. Janganlah kita merusak diri kita dengan hal-hal yang tidak sehat. Jangan kita menodai diri kita dengan pikiran-pikiran yang tidak elok. Jangan kita membuat hidup kita menderita karena kita sekedar mencari kesenangan duniawi. Ingatlah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengenai di bait Allah. Bait Allah selain bangunan fisik tidak lain adalah tubuh itu sendiri. Kepada para rasulnya, Yesus mau mengingatkan bahwa ia menitipkan bait Allah kepada manusia agar manusia memperlakukan bait Allah dengan baik,
Selain itu, menghormati tubuhnya sendiri, karena di sana hadirlah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Semoga pesta pemberkatan Basilik Lateran tidak sekedar membangun sikap hormat kita terhadap bangunan gereja, kapel, atau ruang doa, tetapi juga membangun sikap hormat kita terhadap tubuh kita sendiri yang mendapatkan anugerah kehidupan dari Allah, dan itu berarti Allah tinggal di dalam diri kita. Jaga, rawat, hormati tubuh kita, bersihkan pikiran kita dari berbagai macam hal-hal negatif, agar bait Allah yang hidup, yaitu diri kita sendiri, tetap menjadi tempat kediaman yang layak bagi Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, betapa indahnya kehidupan kami. Betapa luar biasanya tubuh yang Kau berikan kepada kami, yang harus kami jaga dan rawat, karena ini adalah tempat bait kehadiran-Mu. Bantu kami menghargai hidup kami. Bantu kami menunjukkan ungkapan hormat kami kepadamu dengan menjaga diri kami. Dan dorong kami untuk setiap kali datang ke hadapan-Mu berdoa, entah di gereja, di kapel, di ruang doa, kami menghadap-Mu dengan hati yang penuh ketulusan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama dan bersama roh. Saudara-saudariku yang terkasih, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.